Setiap Lebaran, ada satu ritual yang hampir pasti terjadi di Indonesia. Kita saling berjabat tangan, berkata, "Mohon maaf lahir batin." Lalu berkumpul dalam acara yang disebut halal bihalal. Kita menganggapnya sebagai tradisi biasa. Tapi sedikit yang tahu, tradisi ini punya sejarah yang jauh lebih politis daripada yang kita bayangkan. Bahkan, di balik acara saling memaafkan itu, tersimpan kisah tentang kerajaan Jawa, perang besar, propaganda budaya, dan strategi politik Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Mari kita mulai dari awal. Halal bihalal berakar dari tradisi sungkeman di Keraton Mataram Islam. Sungkeman bermula dari tradisi ngabekten atau penghormatan yang sudah ada sejak era Panembahan Senopati di akhir abad ke-16. Tradisi ini semakin mapan saat Sultan Agung berkuasa. Tradisi sungkeman juga dijalankan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Para abdi dalam berlutut di hadapan raja, memohon ampun, bukan hanya kepada orang tua dan keluarga, tetapi kepada pemimpin tertinggi. Sang raja memberi restu dan maaf, memberi pengampunan simbolik. Inilah momen pemulihan tatanan sosial. Di dunia Jawa, harmoni lebih penting daripada kemenangan. Konflik harus diredam, harga diri dijaga, hierarki dihormati. Lebaran bukan sekadar hari raya, ia adalah hari pemulihan hubungan. Pada pertengahan abad ke-18 tradisi sungkeman di Mangkunegaran, Surakarta digunakan untuk merajut tali persaudaraan pasca perang. Saat itu Pura Mangkunegaran dipimpin oleh Mangkunegara pertama yang berkuasa dari tahun 1757 sampai tahun 1795. Pangeran Sambernyawa atau Mangkunegara pertama bukan hanya seorang panglima perang yang ditakuti Belanda, tapi ia adalah seorang arsitek jiwa. Sebenarnya ini cara efisien. Bayangkan jika setiap prajurit harus datang satu persatu ke rumah raja. Ritual kolektif itu menghemat waktu dan tenaga. Namun, di balik ritual itu ada pesan politik yang sangat jelas. Raja berada di puncak hierarki moral. Semua orang harus datang, menunduk, dan meminta maaf. Ini bukan sekadar tradisi spiritual. Ini juga ritual kekuasaan. Beberapa sejarawan melihat bahwa tradisi semacam ini menjadi semakin penting setelah Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang besar itu dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pemerintah kolonial Belanda. Dampak perang luar biasa. Ratusan ribu orang tewas. Banyak wilayah Jawa hancur. Struktur politik kerajaan Jawa berubah drastis. Dalam kondisi seperti itu, kerajaan-kerajaan Jawa seperti Mangkunegaran perlu menjaga stabilitas internal. Salah satu caranya, menciptakan ritual sosial yang menegaskan loyalitas. Sungkem masal setelah Lebaran menjadi semacam ritual rekonsiliasi sosial, tapi sekaligus juga alat untuk memastikan bahwa para elit dan prajurit tetap tunduk pada penguasa. Jadi, bahkan sejak awal, tradisi yang kita kenal sebagai halal bihalal tidak sepenuhnya polos. Ia adalah campuran antara budaya, agama, dan politik kekuasaan. Menariknya, istilah halal bihalal sendiri bukan berasal dari Arab klasik. Sebagian peneliti menemukan bahwa istilah itu populer di Solo sekitar tahun 1930-an. Ada cerita yang cukup unik. Seorang pedagang martabak dari India berjualan di Taman Sriwedari Solo dan mempromosikan dagangannya dengan slogan "Martabak Malabar, halal bin halal." Kata itu kemudian terdengar unik dan menarik bagi masyarakat, hingga akhirnya dipakai sebagai istilah untuk silaturahmi Lebaran.
Apakah cerita ini benar? Tidak semua sejarawan sepakat. Namun fakta yang jelas adalah halal bihalal adalah tradisi khas Indonesia, tidak ditemukan dalam praktik Islam di negara lain. Lompatan terbesar tradisi ini terjadi pada tahun 1948. Indonesia baru saja merdeka. Namun situasi politik sedang panas. Para elit politik saling bertengkar. Ancaman pemberontakan muncul di berbagai daerah. Presiden Soekarno mencari cara untuk meredakan konflik. Ia kemudian meminta saran dari ulama Nahdlatul Ulama, Abdul Wahab Casbullah. Sang kiai memberi ide sederhana. Undang saja semua tokoh politik ke istana saat lebaran dan buat acara saling memaafkan. Maka pada Idul Fitri tahun 1948, Soekarno mengundang para elit politik ke Istana Negara untuk acara yang disebut halal bihalal. Tujuannya jelas, mencairkan ketegangan politik, dan ternyata berhasil. Para tokoh yang sebelumnya saling menyerang akhirnya duduk bersama dan berjabat tangan. Sejak saat itu, halal bihalal menyebar ke seluruh Indonesia sebagai tradisi nasional. Di titik ini muncul pertanyaan menarik. Apakah halal bihalal benar-benar tradisi spiritual? Atau sebenarnya alat rekonsiliasi politik? Jika kita lihat sejarahnya, di era Mangkunegaran, ritual loyalitas kepada raja. Pasca Perang Jawa, stabilisasi sosial. Di era Soekarno, meredakan konflik elit politik. Artinya, dari awal hingga sekarang, halal bihalal selalu punya fungsi politik. Tapi mungkin justru disitulah kekuatannya. Terlepas dari sejarahnya yang kompleks, halal bihalal membawa beberapa nilai penting. 1. Rekonsiliasi sosial. Tradisi ini mengajarkan bahwa konflik tidak harus berlangsung selamanya. 2. Persatuan komunitas. Silaturahmi memperkuat hubungan keluarga, tetangga, dan masyarakat. 3. Kerendahan hati. Meminta maaf adalah bentuk pengakuan bahwa manusia tidak sempurna. Dalam masyarakat yang semakin individualistik, nilai ini sebenarnya sangat langka. Sekarang kita hidup di era digital. Orang bisa meminta maaf lewat WhatsApp, Zoom, Instagram Story. Bahkan selama pandemi, banyak acara halal bihalal dilakukan secara online. Namun ada satu hal yang tidak bisa digantikan teknologi, sentuhan manusia. Jabat tangan, tatapan mata, dan momen ketika dua orang yang pernah bermusuhan akhirnya berkata, "Sudah, kita mulai lagi dari awal." Jadi lain kali ketika Anda datang ke acara halal bihalal, ingatlah bahwa tradisi itu bukan sekadar makan ketupat dan berjabat tangan. Ia adalah warisan sejarah panjang, dari Istana Jawa, melewati perang dan kolonialisme, hingga menjadi alat diplomasi politik seorang presiden. Sebuah tradisi yang sederhana di permukaan. Tapi jika ditelusuri lebih dalam, halal bihalal adalah salah satu inovasi budaya paling unik yang pernah lahir di Indonesia. Saya Ken Utami, mohon pamit. Sampai bertemu di penelusuran berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Obrolan Haris untuk merawat tradisi guna meraih masa depan yang lebih baik.